sudah terhubung bersama kami rekan Syukri Syarifuddin yang berada di PD Jaya. Selamat sore Syukri. Syukri, bagaimana nasib warga yang rumahnya terendam banjir di kawasan PD Jaya, Syukri? Ya, selamat sore Arlisa. Saat ini saya berada di posko pengungsian ataupun di posko induk PD Jaya. Dan baru saja saya melakukan peliputan di lapangan melihat kondisi langsung real masyarakat yang ada di sejumlah desa di Kabupaten PD Jaya. Dan di desa Menasahlu, tepatnya lokasi terparah yang dihantam banjir bandang sendiri, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan bantuan apa-apa, dan akses evakuasi juga telah dilakukan oleh tim Basarnas bersama masyarakat dan tim gabungan. Dan untuk saat ini kebutuhan masyarakat di desa-desa yaitu kebutuhan bantuan berupa makanan, bantuan kesehatan, dan bantuan perlengkapan yang dibutuhkan oleh para bayi. Begitu Arlesa kondisi di lapangan saat ini. Baik, belum ada bantuan yang diterima di PD Jaya Aceh, tapi untuk pendataan korban apakah sudah dilakukan oleh BPBD? Syukri? Syukri, Anda masih mendengar suara saya, Syukri? Karena mengingat ada sejumlah desa yang saat ini belum terhubung melalui kontak telekomunikasi. Dan jumlah pengungsi juga ada di beberapa titik di Kabupaten PD Jaya, di mana sebagian pengungsian itu sudah memiliki dapur umum yang disediakan oleh pemerintah setempat. Sementara masyarakat yang masih belum berpindah ke tempat pengungsian, mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Begitu Arlisa. Baik, Syukri, bisakah Anda sebutkan lokasi tepatnya di desa apa yang belum mendapatkan bantuan agar mungkin pemerintah yang bisa menonton langsung breaking news bisa langsung mengirimkan bantuan ke daerah sana? Silakan Syukri. Ya, untuk desa yang saat ini belum mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah sendiri, yaitu antara Menasahlu, tepatnya di Dusun Gelima, Jambu Gelima yang ada di Kabupaten Meredu, di Kecamatan PD Jaya, Kabupaten Meredu. Dan akses untuk menuju ke sana pun masih sangat berlumpur. Bahkan sebagian dari masyarakat itu masih dilewati aliran air dari sungai. Begitu Arlisa. Baik, terima kasih infonya Syukri. Sekarang saya ingin menanyakan kabar ataupun kondisi para pengungsi yang ada di sana. Kalau misalkan memang benar belum ada bantuan yang mereka dapatkan, lantas untuk makanan dan juga air bersih bagaimana Syukri? Nah, itu yang menjadi kendala di masyarakat yang tidak mengungsi. Namun bagi sebagian masyarakat yang malamnya menginap dan paginya kembali ke tempat asal untuk membersihkan puing-puing rumah. Bahkan ada sebagian masyarakat tidak mengungsi ke tempat pengungsian yang ditetapkan pemerintah. Mereka lebih memilih kepada tempat-tempat keluarga. Sementara untuk logistik sendiri mereka masih menggunakan logistik yang ada seadanya. Sementara mereka masih berharap kebutuhan air bersih, pasokan air bersih, dan akses jalan untuk segera dibersihkan oleh pemerintah. Begitu Arlisa. Syukri, dengan kata lain, apakah masih banyak warga yang bertahan di rumah mereka dan tidak berlindung di pengungsian? Iya, di pengungsian untuk saat ini ada sekitar 49 titik di Kabupaten PD Jaya. Namun pada siang hari mereka tidak bertahan di pengungsian, lebih memilih untuk kembali ke rumah untuk membersihkan puing-puing sisa-sisa yang terbawa banjir. Dan di lokasi pengungsian juga tadi sempat menanyakan bahwa mereka yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan bayi, kebutuhan kesehatan, mengingat kondisi mereka keluar dari rumah ataupun lari dari rumah dari kejaran banjir itu tidak membawa apa-apa, cuma baju yang ada di badan. Dan kebutuhan makanan juga mereka butuhkan saat ini sekarang. Syukri, 5 hari sudah warga mungkin bisa ataupun berada di lokasi pengungsian. Untuk kondisi kesehatannya bagaimana mereka, Syukri? Nah, untuk kondisi kesehatan dari sebagian masyarakat ada
yang sudah mulai gatal-gatal. Dan untuk anak-anak sendiri ya yang kekurangan perlengkapan kebutuhan yang dibutuhkan di pengungsian juga sudah mulai menurun. Sementara untuk kondisi saat ini masyarakat di pengungsian pada pukul siang hari, pada jam siang hari mereka lebih memilih tidak berada di tempat pengungsian. Dan untuk makanan mereka akan menikmati pada pagi, siang, dan malam hari. Sementara untuk kondisi dapur pengungsian sendiri itu akan aktif pada 3 jadwal yang telah ditentukan. Sementara masyarakat lebih memilih untuk tidak datang ke tempat pengungsian. Begitu Arisa. Syukri, untuk korban meninggal dunia, apakah Anda mengantongi datanya, Syukri? Ada berapa banyak kalau di PD Jaya Aceh sendiri, Syukri? Untuk di PD Jaya sendiri hingga saat ini, hingga data yang diterima oleh pemerintah setempat itu mencapai angka 20 jiwa yang mengalami korban jiwa. Sementara yang lainnya belum juga ditemukan data-data akurat apakah ada peningkatan atau penurunan. Itu data sementara. Sedangkan ada beberapa desa di Kabupaten PD Jaya juga belum sepenuhnya menemukan anggota keluarga mereka. Ada juga yang masih tidak bertemu dengan keluarga. Mereka berharap akan segera bertemu dengan keluarga-keluarga mereka. Begitu, Arisa. 20 orang meninggal dunia, lantas untuk laporan korban hilang ada berapa, Syukri? Untuk sementara data korban hilang yang untuk sementara data korban hilang yang dikantongi oleh pemerintah Kabupaten PD Jaya itu mencapai angka 49 orang. Begitu. 20 orang meninggal dan 49 orang dilaporkan hilang. Baik. Saat ini untuk kondisi banjir sendiri di PD Jaya, apakah sudah mulai surut atau masih tinggi? Mungkin bisa diceritakan, Syukri? Untuk kondisi cuaca di Kabupaten PD Jaya dalam 3 hari terakhir sudah berangsur membaik dan kondisi juga suasana panas. Sementara kondisi banjir sendiri itu sudah berangsur surut. Bahkan sebagian daripada warga Kabupaten PD Jaya sudah kembali ke rumah untuk membersihkan puing-puing tanah yang menumpuk di tempat mereka. Baik, kondisi cuaca cukup bersahabat. Lantas untuk bantuan ataupun alat berat, apakah Anda melihat sudah ada alat berat yang tiba di PD Jaya untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di jalan? Untuk alat berat sendiri, tadi pagi saya sempat melihat ada beberapa alat berat yang sedang bekerja untuk membersihkan jalur utama lintas nasional dan jalur utama penghubung antar kecamatan. Sementara untuk ke desa-desa untuk saat ini belum sepenuhnya dimasuki oleh alat-alat berat. Alat berat masih fokus di jalan utama, lantas untuk di desa belum tiba begitu. Lantas dari data yang saat ini Anda peroleh, kampung mana ataupun desa mana yang paling parah terdampak, Syukri? Kalau untuk di Kabupaten PD Jaya sendiri, desa yang paling terdampak itu Desa Menasahlo. Karena di lokasi tersebut ada sebuah pesantren yang nyaris roboh, di mana lokasi pesantren tersebut sebelumnya tidak memiliki sungai. Dan baru saja saya melihat di depan aliran pesantren itu sudah menyerupai sungai, sedangkan fondasi-fondasi sudah muncul ke permukaan. Sementara untuk kondisi pesantren itu nyaris roboh. Dan di lokasi tersebut pimpinan pesantren, santri di sana sudah diamankan. Tidak ada korban jiwa di lokasi itu. Cuman bangunan yang sangat miris kita lihat. Dan untuk mengakses ke sana itu sangat sulit. Mengingat di sepanjang jalan itu dipenuhi dengan lumpur. Lantas untuk para santrinya sendiri apakah sudah dievakuasi? Untuk para santri saat ini sudah dievakuasi ke tempat-tempat saudara, dijemput keluarga. Sementara santri sendiri itu tidak mengalami korban, namun mereka dievakuasi pada hari ketiga di saat informasi adanya santri yang terjebak di lokasi tersebut. Sementara di hari
Satu, kedua mereka tetap bertahan di atas atap-atap rumah yang ada di sekitar pesantren gitu, Syabah. Syukri, kami memberikan informasi bahwa bantuan ini sudah banyak berdatangan, salah satunya adalah ke kawasan Aceh begitu. Apakah Anda tidak mengantongi untuk bantuan yang di Aceh ini terfokus ataupun distribusinya kemana saja, dan apakah nantinya penyaluran distribusi itu juga menyasar ke daerah PD Jaya, Syukri? Ya, bantuan dari pemerintah itu sudah mulai dibagikan. Namun sebagian dari bantuan yang diserahkan sudah mulai dikucurkan kepada masyarakat. Dan untuk bantuan sendiri, yang dari informasi yang kami peroleh itu di kawasan tengah Aceh, yang saat ini masih terisolasi dari bencana banjir itu. Karena mengingat akses ke Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara hingga saat ini masih terputus, dan komunikasi antara warga yang ada di ibu kota provinsi dengan Aceh Tengah juga masih terputus. Bahkan banyak dari masyarakat di Banda Aceh yang masih was-was terhadap kondisi keluarga mereka yang ada di dataran tinggi Gayo itu, bisa. Syukri, apakah dari pihak petugas memberikan informasi adanya bahaya banjir ataupun tanah longsor susulan di PD Jaya? Untuk kondisi di PD Jaya saat ini sudah mulai stabil, ya, Arlisa, mengingat beberapa titik itu sudah mulai kondusif, dan masyarakat tetap dihimbau, tetap diminta selalu waspada jika ada hal-hal ataupun mengarah kepada banjir dan longsor, untuk selalu waspada dan segera memberikan informasi kepada pemerintah ataupun posko yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten PD Jaya. Baik, terima kasih banyak informasinya. Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari PD Jaya Aceh. Tetap jaga keamanan dan kesehatan serta keselamatan. Selamat kembali bertugas, Syukri.